anekdot dari kelompok 1. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan drama Kecanduan Ponsel. Perkenalkan, nama saya Raden. Emang yang tahu sebagai dokter Gadisi dan sebagai anak kecanduan HP. Saya Farah Winsuma sebagai ibu dari anak kecanduan HP. Saya pilih narator. Di sebuah dia banyak sekali remaja yang mengalami kecanduan ponsel. Ada dokter laki-laki inisiatif kesehatan jiwa yang tidak berpikir dan berpikir tentang situasi ini. Dokter tersebut melamun dan mengatakan, Duh, sekitar tahun ajaran baru ini banyak sekali siswa yang masuk rumah sakit, sekitar 35 orang per hari. ada satu remaja yang ibunya datang ke rumah sakit tersebut. Keduanya sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Remaja tersebut masih saja bermain game dan melihat katanya yang sama. Buat HP aku gratis. Yoga, daripada kalah 3 gini. Dan setelah beberapa saat, HP remaja itu pun mati. Remaja itu pun bingung, sehingga dokter kesehatan tersebut pun bertanya kepada remaja tersebut. Yang pertanyaan saya, Dek. Tetapi remaja tersebut tidak mendengar dan hanya mementingkan HP yang sedang mati. Remaja itu pun bertanya kepada ibunya, Emang HP aku mati. "Emang kalau HP kamu mati, kamu bakal jawab telepon dari aku, chat dari aku, game yang kamu main juga gak bakal tamat? Ya gak apa-apa lah kalau HP kamu mati sejenak." Ibunya pun menjawab dengan bersikap cuek dan malah memberikan jawaban-jawaban yang menyeleneh. Kesimpulannya adalah kecanduan ponsel yang dialami oleh remaja tersebut menyoroti dampak negatif seperti gangguan mental dan kualitas tidur yang cerita ini menunjukkan kepada remaja yang lebih memprioritaskan ponsel daripada kehidupan nyata. Ya, mungkin masih ini presentasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf sih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan teks yang berjudul Pasien Lupa Orang Tua Karena Kecanduan Ponsel. Saya akan membahas sebagai MC dan kameramen. Saya Bunda Sena sebagai narator. Saya Nela Faizal Dalea sebagai panitia. Masih Maulana sebagai wartawan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seorang wartawan yang berkunjung ke rumah sakit jiwa daerah. Dr. Arifin Nurdin Surakarta ingin mewawancarai kepala instalasi kesehatan jiwa dan remaja. Dr. Arifin Nurdin Surakarta dihadiri Sono dengan alasan fenomena jumlah pasien yang terus meningkat. Boleh. Sejak kapan si pasien yang berada di rumah sakit belum meningkat? Kejadian ini sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu. Namun sedikit, sejak tahun ajaran baru ini ada sekitar 25 siswa remaja yang gangguan kejiwaan karena kecanduan ponsel. Dalam sehari ada 1 sampai 2 pasien yang berobat. Apakah gejala mereka sama? Gejala gangguan kejiwaan ini mereka ini berbeda
Inap akan kami evaluasi dalam sekali dan juga kami juga memberikan lomba kegiatan untuk mereka dan dalam sehari kami hanya memberi mereka 1 jam untuk memegang ponsel. Oke Pak, bisa itu cara penanganan yang boleh lakukan. Menurut saya sebagai sarana untuk mencegah hal ini, kita dapat mengimbau kepada seluruh orang tua untuk menjauhkan ponsel dari anak siap ini. Kesimpulannya adalah penggunaan ponsel yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan seimbang serta tidak melupakan hubungan dan interaksi nyata di kehidupan kita. Sekian dari kelompok kami. Jika berjalan hingga demi, jika berjalan hingga bumi, terbang hingga awan. Sekian dari kami. Ayo semuanya tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan cerita anekdot yang berjudul korupsi kecil. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ismawati sebagai pembuka, Nani Kurnia sebagai narator, dan Widhi sebagai Uni, dan Malika sebagai Bayu, dan Andika sebagai Edo. Di sebuah kota yang dilanda korupsi, di mana keadilan selalu diabaikan dan juga kejujuran menjadi barang langka, hiduplah 3 orang sahabat yang bernama Bayu, Budi, dan Edo. Suatu hari mereka terlibat ke dalam percakapan panas tentang korupsi. Apalagi kalau benar pejabat yang kaya masih saja korupsi, dasar seragam. Karena kalian tidak pernah korupsi, kamu terima saya korupsi, apalagi saya orang miskin seperti saya mana mungkin korupsi, yang mana saya dikorupsi. Kalau saya korupsi emang ada korupsi, betul tuh, bukan kecil, ada korupsi. Apakah ulang kau makan gorengan tapi hanya ada malingan, ada malingan, betulan penjara. Meskipun tidak mendapatkan jawaban yang pasti, tetapi telah membuka mata mereka bahwa korupsi pun ada di sekitar mereka. Sebenarnya adalah korupsi dan sebenarnya tidak korupsi adalah penyakit yang menular yang dapat dilawan. Setiap individu kita berbuat untuk mencegah dan melawan korupsi dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan pertunjukan singkat yang berjudul Layar Besar. Perkenalkan, nama saya adalah Sri Kartika sebagai MC dan pertama, dan teman saya bernama Sima Bella Indra yang berperan sebagai teman Demi dan Citra, dan saya bernama yang berperan sebagai
Di balik layar yang begitu menyilaukan, terdapat dunia yang begitu gelap, di mana kata-kata menjadi senjata yang lebih tajam daripada sebuah pedang, dan luka batin lebih dalam daripada luka fisik. Sebuah grup chat menampilkan pesan ini. Di sebuah kelas terdapat seorang Alia sedang duduk sendirian dengan muka yang begitu murung, lalu Citra menghampirinya. Alia, kamu kok belum kenapa, Cit? Lu cuma enak saja yakin. Kok berada di sini banget? Ada yang nungguin nggak tahu, Cit? Pada saat itu mah, Alia sedang membuka komentar-komentar negatif mengenai dirinya. Aku benci diri aku sendiri. Kenapa semua orang membenciku? Di hari berikutnya, kita mengajak Alia untuk membuat konten positif. Alia, daripada kamu tulisan sedih, jadi kita bikin konten sedih, bisa bikin konten. Aku gak bisa, Cid. Aku ajarin. Yaudah, ya. Lalu, setelah itu, Alia dan Citra mulai membuat konten positif, dan Benny melihatnya, kemudian dia menyesali. Kalian jadi juga sama ini. Iya, seharusnya memberi kemarin. Setelah itu, Alia berterima kasih kepada Citra karena sudah mengajaknya untuk membuat konten positif. Makasih ya, Cia, berkat kamu aku jadi lebih percaya diri. Iya, sama-sama. Perundungan di media sosial sebaiknya dihentikan dan bijaklah dalam berkomentar. Buatlah konten-konten positif yang menginspirasi. Bahwasanya dialog tersebut ditujukan kepada seseorang yang suka mengomentari orang lain dengan komentar yang negatif. Sekian pertunjukan yang dapat Kompoy Mas tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komponas ingin mendialogkan tentang COVID
belakang sekolah. Dani memegang rokok ragu-ragu sementara Rudi menyebut akhirnya. Sudah sekali aja